Yerusalem tampak tenang pagi itu. Matahari bersinar lembut di antara awan tipis yang menggantung di langit, burung-burung merpati beterbangan di atas kubah emas, dan anak-anak berlarian di lorong sempit pasar tua. Orang-orang sibuk dengan urusan dunia, berjualan, berdoa, berdebat, mencibir. Tak ada yang tahu bahwa di balik aroma rempah dan suara lonceng, langit telah mencatat dosa mereka satu demi satu. Di ruang-ruang istana dan kantor pemerintahan, penguasa tersenyum lebar di depan kamera, menyuarakan kata-kata damai dan keamanan, namun tangan mereka memegang pedang yang masih meneteskan darah. Rumah-rumah kaum miskin dirubuhkan, tanah direbut, dan mereka yang menjerit dibilang pemberontak. Media disuap untuk bungkam, rakyat diberi roti dan hiburan untuk lupa. Tuhan telah lama dibungkam dengan peraturan, dan agama dijadikan tameng kekuasaan. Eliezer, pemuda yatim berusia 17 tahun, berdiri di puncak Bukit Zaitun, memandang kota yang katanya suci itu. Ia bukan nabi, bukan pula anak pemuka agama, hanya anak sepi yang ditinggalkan oleh waktu dan perang. Namun pagi itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh, awan bergerak mundur, dan bayangan matahari terlihat 2 kali lipat di langit. Ia merasa dadanya sesak, seolah dunia menahan napas. Saat ia berjalan menuruni bukit, suara tawa dan musik dari pesta-pesta terdengar makin nyaring. Seorang wanita tua menangis di pinggir jalan karena rumahnya dirobohkan pagi itu, tapi tak ada yang peduli. Anak-anak kaya melintas dengan mobil listrik mewah, mencibir pengemis dengan kamera mereka, menjadikan penderitaan sebagai konten. Eliezer menatap semua itu, dan ada sesuatu dalam dirinya yang mulai mendidih, bukan amarah, tapi kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Di malam hari, langit tampak lebih dekat, dan bintang-bintang bergetar pelan seperti ingin jatuh. Eliezer duduk sendirian di atap rumah yatim tempat ia dibesarkan, dikelilingi suara doa dan nyanyian agama yang terasa hampa. Tiba-tiba, suara halus membisik di telinganya, bukan suara manusia. Tanah ini telah mengering oleh darah dan kesombongan. Hari api akan datang. Eliezer memejamkan mata, jantungnya berdegup kencang. Tapi saat ia membuka mata, tak ada siapa-siapa. Besoknya, ia mencoba bercerita pada pengasuh panti, tapi sang ibu kepala menamparkan pipinya dan menyuruhnya istighfar. "Jangan bicara sembarangan. Kau mau kita disangka pembawa fitnah," katanya dengan mata ketakutan. Tapi Eliezer tahu, sesuatu sedang bergerak di balik tirai dunia. Ia bisa merasakannya, seperti peluit yang hanya bisa didengar oleh anak-anak dan anjing. Sementara itu, kota terus tertawa, berdansa di atas bara. Orang-orang merayakan ulang tahun, memadati bar dan pasar, dan menulis puisi tentang cinta dan kebebasan. Tapi langit mencatat, dan bumi, pelan-pelan, mulai membuka mulutnya untuk menelan mereka semua. Hari itu belum tiba, tapi azab sudah mengetuk pintu, dan hanya mereka yang mendengar bisikannya yang akan tahu betapa sunyinya kedamaian palsu itu. Malam demi malam berlalu, tapi Eliezer tak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, suara bisikan itu datang lagi, lebih jelas, lebih dalam. Kadang berupa ratapan ribuan orang yang terbakar tanpa suara, kadang berupa nyanyian asing yang tak pernah ia dengar sebelumnya, seolah datang dari zaman sebelum dunia ini dibentuk. Dalam mimpinya, langit terbelah dan api turun bukan dari pesawat atau bom, tapi dari luka di langit yang terbuka karena keadilan tertahan terlalu lama. Pada malam ketiga, Eliezer berdiri di tengah kota dalam mimpinya. Semua orang sibuk dengan hidup mereka, tapi tak melihat bahwa dinding-dinding mulai menghitam dan tanah retak menganga. Dari langit, turun makhluk bersayap, bukan seperti malaikat bersinar indah seperti di kitab-kitab agama, tapi sosok tinggi dengan sayap hitam seperti terbakar, dan wajah tertutup kabut. Ia menunjuk langsung ke dada Eliezer dan berseru dalam bahasa yang entah mengapa Eliezer pahami, "Bangkit dan katakan, waktu telah matang. Tanah ini harus dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa." Eliezer terbangun dengan tubuh gemetar dan mata basah. Ia mencoba menenangkan diri, berkata pada hatinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi ketika ia membuka jendela,
langit masih gelap, terlalu gelap untuk pukul 4 pagi. Dan di sana, entah ilusi atau bukan, awan membentuk wajah yang sama seperti dalam mimpinya. Sekejap kemudian, guntur menyambar, tanpa hujan, tanpa kilat pendahulu. Seakan langit bicara bukan dengan cahaya, tapi dengan murka. Pagi itu, Eliezer memutuskan untuk berbicara. Ia berdiri di pasar tua Yerusalem, di antara aroma roti dan daging, dan berteriak, asap akan datang. Kota ini akan dibakar oleh api langit. Bertobatlah. Hentikan kezaliman. Orang-orang menoleh, lalu tertawa. Seorang pria tua melemparnya dengan tomat busuk. Seorang ibu menutup telinga anaknya sambil berbisik, dia kerasukan. Tentara datang dan menggiring Eliezer pergi, menuduhnya membuat keresahan publik. Di kantor polisi, seorang petugas memelototinya. Apa kau teroris? Dari mana kau dapat pesan ini? Eliezer hanya menjawab dengan suara datar, dari langit. Dari suara yang tidak kalian kenal. Polisi itu tertawa mengejek, lalu melemparkannya keluar tanpa dakwaan, hanya memperingatkan agar tidak mengulanginya. Tapi Eliezer tahu, firasat dalam dirinya lebih nyata daripada dunia di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Eliezer mulai menulis peringatan di tembok-tembok tua dengan kapur, hari api telah dekat. Di trotoar, di pintu toko, di dinding sekolah, kalimat itu muncul di pagi hari seperti kutukan diam. Penduduk mulai resah. Beberapa menyangka ini aksi sabotase, sebagian mengaitkannya dengan teori konspirasi. Tapi bagi Eliezer, itu bukan kampanye. Itu adalah tanda terakhir sebelum suara dari langit menjadi teriakan yang tak bisa diabaikan. Pada malam ketujuh, Eliezer berdiri lagi di atap rumah panti. Angin dingin menggigit kulitnya, tapi ia tak bergeming. Langit di atasnya bergetar halus, seperti menahan tangis. Dan tiba-tiba, tanpa suara, sebuah cahaya melintas cepat, bukan meteor, bukan bintang jatuh, tapi seberkas api yang jatuh ke arah utara, lalu menghilang di balik pegunungan. Eliezer menutup mata, dan suara itu datang lagi, bukan dengan bisikan, tapi dengan gema menggetarkan dada. Ini permulaan. Api pertama telah menyentuh bumi. Hari berikutnya, tanah ini akan berbicara dengan kobaran. Keesokan harinya, Yerusalem gempar. Di perbatasan kota utara, api membakar sebuah ladang milik militer. Anehnya, tak satu pun media besar meliput kejadian itu. Warga yang memotret kejadian tersebut melaporkan bahwa foto mereka lenyap, ponsel hangus tanpa sebab, dan satu kamera drone bahkan meledak di udara saat mencoba merekam dari atas. Para pejabat menyebutnya latihan militer tertutup, tapi api itu, yang membakar tanpa asap dan meninggalkan tanah retak seperti tersayat pisau raksasa, mengusik batin banyak orang. Eliezer tahu, itu adalah tanda pertama. Ia berkeliling kota, dari pasar ke terminal, dari gang ke gang, memperingatkan siapapun yang bersedia mendengar. Namun semakin banyak ia berbicara, semakin banyak pula mata yang membencinya. Anak gila, bisik mereka. Pembawa kutuk, tuduh yang lain. Akun media sosial yang membagikan pesan-pesannya langsung hilang keesokan hari. Nama Eliezer perlahan menjadi tabu, disebut hanya dalam ejekan atau kemarahan. Pada suatu sore yang muram, dua pria berpakaian hitam menunggunya di depan rumah panti. Mereka tidak memperkenalkan diri, berhenti bicara. Ini peringatan, kata salah satunya. Mata mereka kosong, suaranya datar seperti mesin. Eliezer hanya menatap mereka. Kalau Tuhan yang menyuruhku bicara, siapa kalian untuk membungkamnya? Jawabnya pelan. Pria itu tersenyum dingin, dan sebelum pergi, berbisik ke telinga Eliezer, bahkan suara langit bisa dipadamkan kalau kami mau. Malam itu, Eliezer kembali bermimpi. Tapi kali ini tidak hanya suara, ia melihat wajah-wajah yang menangis dalam api. Anak-anak, wanita, lelaki tua, semua melolong, bukan karena tubuh mereka terbakar, tetapi karena mereka mengerti bahwa mereka sudah diberi peringatan dan mengabaikannya. Di puncak kota, ia melihat menara-menara runtuh, dan dari retakan tanah, muncul cahaya merah menyala, menelan bangunan suci yang selama ini dianggap tak tersentuh.
Ia terbangun dengan darah mengalir dari hidung, tubuhnya bergetar seperti disentuh petir. Pagi harinya, pintu panti dibuka paksa. Tentara masuk. Eliezer Ben Yaakov, kamu dibawa untuk diperiksa. Tak ada surat, tak ada alasan. Pengasuh panti hanya menangis di pojok, tak berani menatap wajah Eliezer. Di dalam kendaraan baja itu, Eliezer duduk di antara dua tentara bersenjata. Ia tak memberontak. Ia tahu, ini bukan perang melawan manusia. Ini awal dari gelombang yang akan menghancurkan siapapun yang berani melawan kebenaran. Di ruang interogasi, mereka menyalakan lampu terang menusuk. Mereka bertanya, siapa yang menyuruhmu? Berapa banyak pengikutmu? Apa kau punya senjata? Eliezer hanya diam. Kemudian ia berkata dengan tenang, senjataku adalah suara. Tapi kalian terlalu takut untuk mendengarnya. Salah satu dari mereka menamparnya, namun Eliezer tetap menatap lurus, matanya tak berkedip. Saat mereka meninggalkannya sendiri di ruangan, lampu padam sejenak. Dalam kegelapan itu, terdengar suara yang sangat dalam, tak berasal dari dunia ini. Bila suara dibungkam, maka bumi yang akan berseru. Dan bumi tak punya belas kasihan. Malam itu, angin di Yerusalem tak bergerak. Daun-daun kering menggantung di udara, seolah waktu sendiri terhenti. Eliezer dilepaskan tanpa penjelasan. Mereka tak menemukan kejahatan, namun tak juga mengerti kekuatan yang membungkus anak muda itu. Di luar kantor, langit menghitam dengan ganjil. Tak seperti malam biasa, ini adalah langit yang kelaparan, menatap ke bawah seperti predator yang siap mencabik bumi. Sepanjang perjalanan pulang, jalanan sepi. Tidak ada mobil, tidak ada suara burung, hanya bunyi langkah Eliezer yang menggema seperti gema di lorong waktu. Ketika ia sampai di depan rumah panti, ia mendongak dan menyadari bulan tidak ada. Bintang-bintang lenyap, langit berubah menjadi kubah pekat, seperti tinta yang tumpah dari luka langit. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam pertama di mana Tuhan tidak mengalihkan pandangnya. Dan tepat saat itu, sebuah dentuman terdengar dari arah selatan. Bukan suara bom, bukan juga gempa. Ini adalah dentuman yang terasa langsung di dada, membuat jendela pecah tanpa sebab. Api muncul di kaki langit, membubung dari kota Beersheba, menari seperti roh yang menjerit. Tapi ini bukan api biasa, ia tidak menyebar secara alami, melainkan melompat dari atap ke atap, hanya membakar logam dan daging, tapi melewati pohon dan tanah seolah memilih korbannya. Pemerintah langsung menyalahkan ledakan pabrik, tapi pabrik itu tak ada dalam catatan resmi. Berita disiarkan setengah mati, kebakaran lokal. Situasi terkendali, namun di media sosial, yang belum sepenuhnya dibungkam, muncul video singkat, rekaman seorang pria tua yang terbakar di tempat, namun wajahnya tampak seperti memutih, bukan hitam. Dan sebelum tubuhnya hancur, ia sempat berkata lirih, aku tahu ini balasan. Lalu layar menjadi abu-abu dan mati. Di Yerusalem, Eliezer berjalan di antara orang-orang yang mulai gelisah. Beberapa mulai bertanya dalam hati, mengapa hujan tak turun bulan ini? Mengapa hewan-hewan pergi dari kota? Para pendeta memimpin doa massal, namun doa mereka kosong, tak keluar dari hati, hanya rutinitas yang dibacakan dengan naskah. Eliezer tidak ikut. Ia berdiri di reruntuhan dinding kuno, dan dengan jari penuh debu, ia menulis di batu itu satu kalimat terakhir, ini baru awal. Malam berikutnya, sinyal telepon mulai rusak. Lampu jalan mati satu persatu meski aliran listrik normal. Seekor burung hantu menabrak jendela rumah Eliezer dan mati seketika. Para ilmuwan tak bisa menjelaskan fenomena api yang tak bisa dipadamkan di Beersheba. Setiap alat pemadam gagal. Bahkan hujan yang turun mendadak justru membuat api membesar. Seorang ilmuwan tewas tersambar petir saat mencoba merekam fenomena itu. Mayatnya hangus tanpa busana, namun lantai di sekelilingnya tetap bersih. Dan di tengah semuanya, Eliezer hanya duduk, menatap langit, dan berkata dalam hati, Tuhan tak butuh tentara, ia hanya perlu satu percikan. Dan umat manusia akan tahu,
bahwa ketika suara dibungkam, maka alam akan menggantikannya dengan jeritan. Subuh itu tak pernah datang. Langit tetap gelap seperti arang basah yang membungkus seluruh cakrawala. Burung tak bernyanyi, azan tak terdengar, dan kabut tebal menggantung rendah sampai menutupi lutut orang-orang yang berjalan. Kota dalam ketakutan. Para tetua mencoba menenangkan, menyebutnya anomali cuaca, tapi di jantung Yerusalem, orang-orang mulai panik. Pasar tutup, jalan kosong, dan toko-toko mengunci pintu bahkan sebelum fajar yang tak kunjung terbit. Eliezer berdiri di atas reruntuhan tembok tua, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat, tapi matanya bersinar seperti menyimpan api. Hari ini telah dijanjikan, katanya lirih kepada udara, hari ini bumi akan menjawab darah yang ditumpahkan, rumah yang dirampas, dan doa-doa yang selama ini tak dijawab karena kesombongan kalian. Angin berhembus pelan, membawa bau belerang yang menusuk, seolah neraka membuka napasnya ke dunia. Dan lalu, tanpa aba-aba, suara dentuman mengguncang kota. Tapi ini bukan seperti yang terjadi di Beersheba. Ini lebih dekat, lebih dalam. Seperti bumi sendiri mengerang dari perutnya. Tanah retak di tengah jalan Al-Quds, membuka celah besar sepanjang 30 meter, menelan mobil, toko, dan manusia yang tak sempat lari. Api menyembur bukan dari gas atau ledakan, tapi dari kedalaman gelap yang tak pernah terlihat sebelumnya, seperti sisa murka zaman purba yang dibangunkan kembali. Orang-orang berlari, jeritan memenuhi udara. Tapi mereka tidak tahu kemana harus lari, karena setiap arah membawa kobaran. Di barat kota, tembok besi meleleh seperti lilin. Di timur, sungai kecil mendidih, dan ikan-ikan meloncat keluar dengan mata terbakar. Awan di atas kota berputar membentuk lingkaran hitam raksasa, bukan pusaran angin, tapi seperti mata yang menatap, tanpa kelopak, tanpa ampun. Beberapa berlutut, berdoa dengan panik. Tapi doa mereka gugur sebelum mencapai langit. Siaran berita mati, internet padam, sinyal radio hanya memutar satu rekaman berulang, suara perempuan menangis, lalu suara anak kecil berkata, "Ayah, kenapa Tuhan marah?" Pemerintah menghilang, pangkalan militer lumpuh, dan di pusat kota, patung pemimpin lama retak dan jatuh, kepalanya hancur menimpa tugu perdamaian yang selama ini hanya menjadi simbol kosong. Di tengah semua kekacauan itu, Eliezer tetap diam. Ia tak lari. Ia hanya berjalan perlahan, seolah tahu setiap langkahnya ditulis sejak awal dunia. Di salah satu lorong sempit, ia menemukan seorang anak kecil menangis di samping ibunya yang telah terbakar setengah tubuhnya. Eliezer mengangkat bocah itu, memeluknya. Dan di antara suara ledakan, retakan tanah, dan kobaran api, Eliezer berbisik, "Jangan takut, nak. Ini bukan akhir. Ini hanya permulaan pembersihan." Bocah itu menatapnya, tak mengerti, tapi berhenti. Menangis. Dan saat matahari akhirnya muncul di ufuk, bukan sebagai cahaya keemasan, tapi sebagai lingkaran merah darah, Yerusalem sudah berubah menjadi kota bisu. Tak ada lagi lagu, tak ada lagi perintah. Hanya abu, api, dan langit yang tetap diam, seolah berkata, "Kini kalian tahu." Dan tak ada yang bisa mengelak. Api dari Yerusalem tak padam. Ia menyebar seperti makhluk hidup, melompati kota ke kota, tak melalui jalan biasa tapi melalui jalur yang tak terdeteksi radar dan satelit. Dalam hitungan jam, Netanya terbakar. Dalam sehari, Tel Aviv menjadi kobaran besar tanpa sisa. Bangunan tinggi runtuh bukan karena ledakan, tapi karena tanah menolak menopangnya. Di setiap lokasi, api menjilat dengan bentuk tak beraturan, seperti jari-jari raksasa yang mengadili satu persatu rumah, toko, sekolah, dan kantor pemerintahan. Pesawat-pesawat militer diterbangkan untuk menjatuhkan bom pemadam dan menyebar bahan pendingin udara. Tapi setiap pesawat yang mendekat langsung kehilangan kendali, jatuh sendiri ke tanah tanpa ada peluru yang ditembakkan. Para pilot dilaporkan mendengar suara-suara aneh di dalam kokpit, tangisan bayi, ratapan perempuan, dan teriakan tanpa bahasa. Satu pilot yang selamat hanya bisa berkata sebelum ia tewas kejang, "Langit menolak kami." Sementara itu, di bunker bawah tanah,
para jenderal dan pemimpin sipil duduk membeku. Layar-layar besar tak lagi menampilkan peta atau koordinat, melainkan gambar api yang menyebar seperti darah di permukaan air. Mereka mencoba menghubungi negara-negara lain, tapi sinyal dipenuhi interferensi aneh. Frekuensi suara anak-anak menyanyi dalam nada minor, lalu berubah menjadi dentuman jantung yang kian lambat. Dalam ketakutan mereka, seseorang berbisik, "Ini bukan perang, ini vonis." Eliezer berjalan perlahan menuju Laut Mati, melewati kota-kota yang kini tinggal kerangka hitam berasap. Di setiap langkahnya, tanah seperti membuka jalan. Api tak menyentuhnya. Bahkan hewan liar menyingkir dengan tenang saat ia lewat, seolah mengakui bahwa pemuda itu bukan lagi manusia biasa, melainkan utusan dari dimensi yang tak mereka mengerti. Di punggungnya, bocah yatim dari Yerusalem masih ia gendong, tertidur dalam mimpi yang lebih damai dari dunia nyata. Di Nazaret, gereja-gereja roboh tanpa disentuh. Di Haifa, pelabuhan meledak karena air laut berubah menjadi cairan hitam pekat yang menyala sendiri. Di perbatasan utara, tentara asing yang bersiap menyerbu Israel justru mundur tanpa perintah. Komandan mereka mengalami mimpi yang sama di malam sebelumnya, melihat kota-kota mereka sendiri terbakar jika mereka ikut campur. Dunia menyaksikan dalam diam, dalam ketakutan yang lebih dalam dari rasa bersalah. Di media internasional yang masih bisa mengakses siaran, berita-berita bingung, fenomena Israel, kutukan tak terjelaskan, bencana atau nubuat. Tapi Eliezer tahu, ini bukan sekadar bencana. Ini adalah panggilan pulang bagi mereka yang telah terlalu lama bermain sebagai Tuhan di atas tanah yang bukan milik mereka. Dan setiap batu yang terbakar, setiap anak yang menangis, setiap rumah yang runtuh, adalah ayat-ayat dari kitab yang ditulis ulang dengan api. Malam ke-6 setelah Yerusalem jatuh, Eliezer berdiri di tepi Laut Mati yang kini mendidih pelan, dan langit di atasnya kembali terbuka, tidak dalam petir, tapi dalam keheningan mutlak. Suara itu datang lagi, seperti dari segala arah. Sisa waktu tinggal 1 hari. Setelah itu, bukan hanya kota yang akan dibersihkan, tapi ingatan, sejarah, dan nama-nama yang pernah berdiri di atas tanah ini. Hari ke-7 dimulai tanpa cahaya. Matahari tak terbit, dan bintang tak bersinar. Dunia seperti tenggelam dalam ruang hampa, seolah waktu sendiri ragu untuk bergerak. Di Yerusalem yang telah menjadi padang puing, tak ada yang tersisa selain abu, logam meleleh, dan sisa-sisa tubuh yang tak sempat dimakamkan. Kota-kota besar Israel telah berubah menjadi nama-nama yang tak bisa diucapkan tanpa rasa ngeri. Mereka bukan lagi tempat tinggal, mereka menjadi peringatan hidup bagi dosa yang dikubur dan dusta yang dibangun di atas tanah suci. Namun keheningan ini tak berhenti di perbatasan Israel. Di New York, langit menguning tanpa sebab. Di Roma, patung-patung kuno menangis darah. Di Riyadh, azan bergema 3 kali lipat lebih keras, namun tak ada suara manusia yang mengucapkannya. Orang-orang mulai bermimpi tentang Eliezer, padahal mereka tak mengenalnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di atas gunung abu, dengan mata bercahaya dan tangan menunjuk langit yang retak. Dunia mulai bertanya, siapakah dia sebenarnya? Eliezer tak lahir untuk hidup biasa. Itu mulai terlihat jelas. Seorang imam Yahudi tua yang selamat dari reruntuhan sinagoga di Tzfat mengungkapkan manuskrip kuno, gulungan kulit yang selama ini disembunyikan sejak zaman Perang Salib. Dalam gulungan itu, tertulis, akan datang anak dari tanah yatim, dengan suara nabi dan langkah api. Namanya tak tercatat di silsilah, sebab ia bukan dari dunia ini. Imam itu tewas 3 jam setelah mengungkapkan naskah itu. Tubuhnya terbakar dari dalam. Di tepi Laut Mati, Eliezer menatap cakrawala. Bocah kecil di punggungnya kini duduk di sisinya, memegang tangannya erat. Apakah semua orang akan hilang? Tanya sang anak dengan suara serak. Eliezer menunduk. Hanya yang tak mau diingat, jawabnya. Yang menolak untuk berubah. Yang hidup bukan untuk mencinta, tapi untuk menguasai. Lalu dari kejauhan, tampak siluet kota-kota besar mulai memudar, bukan hanya terbakar, tapi benar-benar lenyap.
seolah tak pernah dibangun. Bahkan peta digital pun menghapus nama mereka secara otomatis. Di seluruh dunia, nama-nama kota Israel mulai hilang dari ingatan manusia. Buku sejarah menjadi kosong, arsip digital rusak, anak-anak di sekolah lupa pernah belajar tentang Yerusalem, Tel Aviv, Haifa. Bahkan keluarga yang tinggal di luar negeri lupa bahwa mereka punya kerabat di sana. Seperti luka yang dihapus dari daging, nama-nama itu menghilang tanpa bekas. Hanya satu nama yang tetap terngiang, bahkan bagi mereka yang tak tahu dari mana asalnya, Eliezer. Orang-orang mulai mencari dia, menyusuri reruntuhan, mengirim satelit, tapi tak ada yang bisa menemukannya. Eliezer dan bocah kecil itu seolah menghilang bersama abu dan angin. Tapi setiap malam, di berbagai penjuru dunia, suara bisa terdengar dalam mimpi, suara lembut yang berkata, "Jika kalian ingin mengingat, maka hiduplah dengan jujur. Jika tidak, maka biarkan debu menelan nama kalian juga." Dan pada hari ketujuh itu, dunia berubah. Bukan hanya karena kehancuran, tapi karena kesadaran bahwa tak ada yang bisa bersembunyi dari kebenaran, dan bahwa suara yang dibungkam suatu hari akan kembali dengan nyala api yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Dunia tidak hancur sepenuhnya, tapi dunia berubah. Kota-kota besar di luar Israel masih berdiri, namun menjadi bayang-bayang dari yang pernah megah. Di jalan-jalan Paris, orang berjalan dalam diam. Di Moskow, gereja-gereja dibuka kembali tanpa pendeta, hanya untuk tempat orang menangis. Di Tokyo, stasiun televisi menayangkan layar hitam tanpa suara, hanya teks yang terus berulang, "Kami tidak mengerti. Kami hanya mengingat." Manusia belum punah, tapi harapan itu telah digantung di udara, mengayun perlahan seperti tubuh tak bernyawa. Orang-orang yang dahulu mencibir, mencela, atau pura-pura tak peduli, kini bermimpi setiap malam tentang api dan debu. Dalam mimpi mereka, Eliezer berdiri membelakangi mereka, menghadap jurang yang penuh cahaya. Ia tidak berbicara, hanya diam, namun rasa bersalah dalam dada mereka meledak seperti batu pecah di bawah palu langit. Beberapa mulai bertanya, apakah ini azab? Apakah ini keadilan? Atau ini hanya bayangan yang kami ciptakan sendiri dari sejarah yang kami toreh dengan darah? Kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk di reruntuhan Yerusalem, di bawah langit yang kini kelabu selamanya. Beberapa orang kembali. Mereka yang selamat, mereka yang tidak mengerti mengapa mereka tetap hidup ketika saudara dan teman-teman mereka lenyap tanpa jejak. Di antara mereka ada seorang dokter yang pernah menyiksa tahanan, seorang jurnalis yang memanipulasi berita, dan seorang ibu yang mengorbankan sesama demi bertahan. Kini mereka duduk bersama, tanpa kekuasaan, tanpa senjata, hanya dengan luka yang tak bisa dijahit. Dan dari antara mereka, satu anak muda bangkit, bukan Eliezer, tapi seseorang yang pernah melihatnya. Namanya Yusuf. Ia adalah penghuni panti yang dulu diam, pemuda pendiam yang dulu dihina karena imannya yang aneh, kini berdiri dengan mata terbuka penuh keyakinan. Eliezer sudah selesai dengan kita, katanya, tapi kita belum selesai dengan diri sendiri. Ucapannya sederhana, tapi menusuk. Orang-orang mendengarnya seperti mendengar gema dari sisa firman yang belum selesai dibacakan. Mereka mulai membangun altar dari batu-batu hangus. Bukan untuk menyembah, tapi untuk mengenang. Bukan untuk memohon keselamatan, tapi untuk mengakui bahwa mereka pernah salah. Di sana, mereka ukir nama-nama yang sudah hilang dari sejarah, nama anak-anak, para petani, jurnalis jujur, dan orang-orang kecil yang terbakar bersama kebenaran yang mereka pegang. Dan di atas altar itu, Yusuf menulis satu kalimat dengan darah dari jarinya sendiri. "Kami tidak meminta ampunan. Kami hanya ingin dikenang oleh hati yang benar." Di dunia luar, negara-negara superpower kehilangan arah. Militer menjadi senyap, ekonomi membeku, dan politik menjadi kosong. Tidak ada lagi pidato-pidato sombong, tidak ada lagi janji-janji pemimpin. Mereka hanya duduk di ruang rapat gelap, menatap peta yang tak lagi mencantumkan Israel. Satu negara hilang, dan dengan itu, satu bagian jiwa umat manusia ikut terangkat.
Mereka sadar, bukan Eliezer yang datang untuk menghancurkan, tapi dunia yang selama ini menunggu dirinya sendiri untuk dijatuhkan. Dan di langit, yang dulu pernah terbakar, muncul satu titik cahaya kecil. Bukan matahari, bukan bintang, tapi semacam mercusuar jauh dari dimensi yang belum terjamah. Tak ada yang tahu apa itu. Tapi dalam hati mereka yang tersisa, mereka tahu, waktu belum habis, tapi tak akan ada kesempatan ketiga. Pagi itu tidak datang dengan cahaya, tetapi dengan dentingan lembut, seperti bunyi logam yang dipukul dari tempat yang sangat jauh. Seluruh dunia mendengarnya secara bersamaan, tak peduli zona waktu atau bahasa. Anak-anak menoleh ke langit, burung-burung membeku di udara, dan laut berhenti berombak. Di tengah senyap yang menggema itu, muncul sebuah celah di langit, bukan seperti lubang di awan, tapi seperti robekan halus di tirai semesta. Dari situ, sinar putih menyembur, dingin, suci, menyilaukan mata sekaligus membasuh jiwa. Pintu itu bukan fisik, ia tidak bisa disentuh, tidak bisa dimasuki begitu saja. Tapi setiap orang yang melihatnya tahu, itulah satu-satunya jalan. Bukan menuju tempat untuk kabur, tapi ke pengadilan terakhir. Eliezer telah membuka jalan, dan kini giliran manusia memilih sendiri apakah mereka mau masuk, atau tetap tinggal. Tapi pintu itu tidak bisa dilalui oleh mereka yang membawa beban dosa yang belum diakui. Dan semakin banyak orang yang mencoba mendekat, semakin banyak pula yang terbakar sebelum sempat menyentuh cahaya. Yusuf berdiri di antara yang pertama di reruntuhan Yerusalem. Ia tak membawa apa-apa kecuali luka dan ingatan. Wajahnya penuh debu, tangannya berdarah, tapi langkahnya ringan. Saat ia mendekat, pintu itu bergetar pelan dan membentuk jalan setapak dari batu-batu melayang di udara. Suara lembut terdengar, hanya dalam hatinya, "Asteris, kau belum sempurna, tapi kau jujur. Itu cukup untuk melangkah." Asteris Yusuf menoleh ke belakang, melihat puluhan orang gemetar dalam ragu. Ia tidak memaksa mereka. Ia hanya tersenyum, dan masuk ke dalam cahaya. Namun bagi banyak lainnya, rasa takut lebih besar dari penyesalan. Mereka berlari mendekat sambil membawa kitab, uang, surat pengakuan, bahkan jenazah orang-orang yang mereka cintai. Tapi cahaya tak menerima mereka. Mereka meleleh di ambang, berubah menjadi debu sebelum sempat mengucap sepatah kata pun. Di atas dunia yang perlahan mengelupas dari kenyataan, langit mencatat siapa yang datang dengan hati telanjang, dan siapa yang datang hanya untuk menyelamatkan diri. Di luar Israel, hanya sedikit yang layak. Sebuah keluarga kecil dari Kenya, seorang biksu-bisu di Tibet, seorang tahanan politik di Korea Utara, dan seorang anak tunarungu dari Brasil. Mereka, dalam kesunyian hidup mereka, telah jujur tanpa tahu bahwa mereka sedang diuji. Dan langit mengenali mereka. Cahaya memanggil, bukan dengan kata, tetapi dengan damai yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau bahasa. Dan Eliezer, ia tidak muncul lagi. Tapi di dalam cahaya, beberapa orang yang masuk mengaku melihatnya, berdiri di puncak menara tinggi, dikelilingi makhluk-makhluk bersayap, dengan kitab terbuka yang tak ditulis dengan tinta, melainkan dengan ingatan umat manusia. Ia tidak lagi seperti manusia, tapi seperti gema dari nur pertama yang diciptakan sebelum waktu. Ia menatap mereka, satu persatu, dan dengan senyum tanpa ego, ia berkata, "Selamat datang di sisi yang tak pernah kalian ajarkan dalam sejarah." Dan bagi mereka yang tertinggal, dunia mulai runtuh perlahan. Tapi tak dengan api, melainkan dengan lenyapnya makna. Waktu menjadi diam, bahasa menjadi kosong, sampai akhirnya, hanya kesepian yang tinggal. Dunia seperti menghembuskan napas terakhirnya. Udara menjadi hampa, suara tak lagi terpantul, dan warna-warna memudar menjadi abu. Benua-benua retak, bukan secara fisik, tetapi secara makna. Nama-nama negara, batas wilayah, bahasa, bahkan sejarah mulai larut seperti pasir yang hanyut di sungai waktu. Semua catatan manusia, baik yang disimpan di pelipis maupun server, terhapus perlahan, digantikan oleh kesunyian yang abadi.
Yang tersisa hanyalah mereka yang telah masuk ke dalam cahaya. Dan dunia di mana mereka melangkah bukanlah surga, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih murni, dan lebih asing dari segala yang pernah dibayangkan. Tanah itu tak memiliki nama, karena nama berarti batas. Ia membentang luas dengan lembah yang tak punya arah, sungai yang mengalir ke langit, dan pepohonan yang berbicara hanya lewat getaran di dada. Di sana, waktu bukan garis, melainkan lingkaran yang berdenyut lembut. Yusuf berdiri di sebuah padang bunga yang tidak pernah layu. Di belakangnya, bocah yang dulu bersama Eliezer kini berlari mengejar kupu-kupu transparan yang mengeluarkan nada seperti harpa. Mereka tak bertanya di mana ini, karena mereka tahu, tanpa perlu tahu. Eliezer tak pernah muncul dalam wujud fisik lagi. Tapi di setiap danau, orang melihat pantulan wajah yang tersenyum. Di setiap desir angin, ada suara seperti gumaman doa pertama manusia. Ia bukan penguasa, bukan nabi, bukan hakim. Ia adalah saksi. Ia hanya menunggu manusia menyadari bahwa mereka selama ini telah menunggu dirinya sendiri untuk jujur. Ia tidak membangun tempat ini. Tempat ini telah ada, hanya saja tertutup kabut dosa selama ribuan tahun. Tak ada lagi agama, tapi setiap orang di sana bersujud, bukan karena takut, melainkan karena cinta. Tak ada kitab, tapi setiap jiwa membawa potongan kecil dari kebenaran yang dulu mereka abaikan. Mereka tidak memerlukan hukum, karena tak ada yang perlu diawasi. Dan mereka tidak saling menanyakan masa lalu, karena di tempat ini, masa lalu telah berubah bentuk menjadi pelajaran, bukan beban. Namun jauh di bawah, di tempat yang tak dijangkau cahaya, dunia lama runtuh perlahan ke dalam kehampaan. Di sana terdengar jeritan orang-orang yang dulu tertawa di atas penderitaan. Tapi bukan jeritan fisik, melainkan jeritan batin yang menyadari terlalu terlambat bahwa hati mereka telah membatu. Mereka bukan dihukum dengan siksaan, tapi dengan kesadaran bahwa mereka tak lagi memiliki nama, tak lagi diingat, tak pernah benar-benar hidup. Dan pada saat terakhir, ketika tanah baru ini bernafas bersama mereka yang layak, satu suara terakhir terdengar dari langit. Beginilah akhirnya dunia lama, bukan dengan dentuman, tapi dengan bisikan yang tak didengar oleh mereka yang menutup hatinya. Lalu cahaya menyebar, bukan seperti ledakan, tapi seperti pelukan. Lembut, hangat, menyeluruh. Dan dunia lama, lengkap dengan peperangannya, keserakahannya, ambisinya, larut ke dalam kekosongan. Yang tersisa hanya kebenaran. Yang tersisa hanya mereka yang berani mencintai tanpa pamrih. Dan tanah baru itu, yang tak butuh nama, karena tak butuh dijelaskan, menjadi awal dari sesuatu yang tak perlu ditulis, hanya dijalani.